Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Ini Flavi Kasih mau ngasih resep masakan. Ini masakannya wong deso tenan, tapi rasanya enak tenan. Di sini perlu siapkan tempe sebanyak 1 papan, kemudian tempenya potong menjadi kotak-kotak seperti ini. Nah, kalau sudah, masukkan ke dalam panci. Nah, setelah ini kita siapkan tahunya ya. Kalau ada tempe, ada tahunya biar lebih lengkap. Tahunya sebanyak 10 kotak. Kalau tahu dan tempe sudah masuk, sekarang saatnya masukkan bumbu dasar kuning sebanyak 3 sendok makan. Kalau kalian belum tahu gimana cara buatnya, atau kalian ketinggalan dengan videonya Flavi Kasih sebelumnya, boleh cek di deskripsi box. Oke, sekarang tambahkan lagi garam 1/2 sendok teh atau sesuai dengan selera kalian masing-masing. Kemudian air sebanyak 50 ml. Kalau semua bahan sudah masuk, sekarang tutup pancinya dan kita akan masak di atas kompor. Pertama pakai api besar, kalau sudah mendidih, kita kecilkan api dan tutup lagi. Dan kita akan masak sampai nanti airnya hampir asat ya. Nah, seperti ini, nggak usah asat-asat banget, takutnya nanti bawahnya gosong. Oke, ini sudah mateng dan sekarang kita tunggu dingin. Kalau sudah dingin baru nanti kita akan goreng. Oh ya Flavis, ini tempe dan tahunya bisa kalian masak dalam jumlah yang banyak ya. Nanti bumbu dasar kuningnya tinggal dikalikan aja, dan kalau mau untuk stok bisa disimpan di dalam lemari es. Oke. Nah, ini cuma aku goreng sedikit aja, hanya untuk sekali maam aja. Goreng sampai kecoklatan seperti ini. Kalau sudah, kita angkat. Kemudian nanti kita siapkan sambalnya. Di sini sambalnya pakai 30 cabai rawit, ada 3 siung bawang putih, dan ada 3 butir kemiri supaya rasanya lebih gurih, dan ada 3 buah tomat. Nah, sekarang kita akan goreng semua bahan ini. Jangan lupa dipotong-potong dulu tomatnya sebelum digoreng ya. Oh ya Flavis, ini penting banget. Jadi Flavis kalau mau sambalnya itu rasanya enak, jadi menggorengnya menggunakan minyak jelantah yang sudah tadi kita pakai untuk menggoreng tempe dan tahunya ya. Kalau misalnya Flavis gorengnya pakai minyak yang masih bersih, itu nanti rasanya nggak seenak kayak di abang-abang pinggir jalan itu loh kalau jualan lele. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Nah, kita akan sisihkan semuanya. Sekarang saatnya untuk mengulek. Kita akan ulek sampai halus. Oh ya Flavis, ini kemirinya penting banget ya. Itu nanti akan membuat sambalnya menjadi rasanya gurih-gurih, puket gimana gitu. Kalau sudah setengah halus seperti ini, nanti kita tambahkan lagi bahan lainnya. Sendok teh garam atau sesuai dengan selera kalian masing-masing, lalu penyedap rasa, dan juga gula jawa. Gula jawanya kurang lebih besarnya 2 jempol ibu jari ya. Pokoknya ini enak banget rasanya, jadi ada gurih, pedes, manis, dan seger. Nah, ini dia sudah halus. Kalau sudah seperti ini artinya sudah kita siap sajikan bersama teman-temannya. Nah, ini dia hasilnya. Tambahkan lalapan biar rasanya itu lebih jos gandos. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih ingin memberikan resep ayam panggang kecap untuk Flavis di rumah. Pokoknya nggak boleh kemana-mana ya. Di sini sudah aku siapkan bumbunya, ada 4 biji cabai merah keriting, ada 4 siung bawang putih, ada 6 siung bawang merah, ada 2 butir kemiri, dan juga secuil kunyit. Bumbu ini akan kita haluskan ya. Di sini aku menghaluskannya memakai blender. Setelah ini kita siapkan wajan. Kemudian nanti kita totok ayamnya di atas wajannya ya. Kalau sudah, kita tuang bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian di sini kita tambahkan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam. Kemudian kita akan balur-balurkan ke ayamnya supaya dia lebih meresap ya. Setelah ini nanti kita akan tambahkan air. Di sini aku memakai air sebanyak 600 ml. Kalau sudah, nanti kita beri 2 lembar daun salam. Kemudian kita tutup. Setelah ini kita akan masak di atas kompor ya. Di sini aku memasak kurang lebih 25 menit ya, dengan api yang kecil supaya meresap sempurna. Oke, jangan lupa dibalik-balik pada saat memasak supaya bumbunya meresap dan rata. Bagi kalian yang baru datang ke channel Flavi Kasih, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya supaya nanti setiap kali Flavi Kasih upload video, kalian gak akan ketinggalan. Ini dia ayamnya sudah matang, sekarang kita akan sisihkan ya.
Kemudian kita akan buat bumbu olesannya. Di sini aku memakai 3 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Setelah itu kita masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk ayam, kemudian 6 sendok makan kecap manis. Kalau sudah, nanti kita akan aduk-aduk supaya rata. Kalau misalnya sudah rata, nanti kita akan siapkan panggangan teflonnya. Di sini kita cukup memanggang menggunakan teflon aja, tetapi kalian nggak usah khawatir, rasanya akan tetap enak. Oke, kita akan olesi dulu dengan 1 sendok makan mentega. Setelah itu kita akan masukkan ayam yang tadi sudah kita ungkep. Kemudian kita akan oleskan mentega dan juga kecap manis yang sudah tadi kita campur ya. Kita akan oleskan sampai rata. Nanti jangan lupa untuk dibalik ya. Kalau sudah dibalik seperti ini, jangan lupa nanti kita akan oleskan lagi. Di sini aku mengoleskannya, mengulangi olesannya itu sebanyak 3 kali supaya rasanya itu lebih nyami banget, meresap, dan pokoknya enak tenan. Kita akan panggang lagi. Ini dia sudah matang dan kita akan siapkan di piring. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mau mencoba resep Flavikasi hari ini. Sampai jumpa di resep Flavikasi berikutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep nasi liwet dari Jawa Barat. Tapi tenang aja nih, aku bikinnya pakai rice cooker, jadi gampang banget kok. Nah, pertama-tama siapkan wajan dan juga minyak untuk menumis bumbu ya. Di sini bumbunya gampang banget kok, cuma ada bawang merah sebanyak 10 siung, kemudian dipotong-potong, dan juga ada bawang putih sebanyak 5 siung yang juga sudah dipotong-potong, ada 3 lembar daun jeruk, kemudian ada 1 batang serai yang sudah dikeprek-keprek, dan ada 3 lembar daun salam. Nah, kita akan tumis bawang, brambang, serai dan juga daun jeruk, daun salam sampai nanti aromanya itu wangi banget, tapi nggak boleh sampai gosong ya, atau nggak boleh sampai kering. Nah, cukup seperti ini aja. Kita angkat, kemudian kita siapkan rice cooker. Masukkan beras sebanyak 500 gram yang sudah dicuci bersih ya ke dalam rice cookernya. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita tumis. Nah, setelah ini nanti kita tambahkan garam dan penyedap rasa. Untuk garamnya sejumput aja dan penyedap rasanya sebanyak 1 sendok teh. Kemudian santan sebanyak 600 ml dari setengah butir kelapa ya. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah ini kita akan masak menggunakan rice cooker. Di sini aku pakai rice cooker digital dari Revel. Sekarang canggih banget ya, rice cooker aja layar sentuh. Nah, kalau misalnya sudah mati, kita akan buka, kita tambahkan bahan-bahan lainnya. Di sini ada teri yang sudah digoreng sebanyak 50 gram ya, tapi nggak usah dimasukin semuanya, sisain sedikit nanti untuk taburannya. Kemudian ada pete sebanyak 2 lenjer, kalau nggak suka pete boleh di skip ya. Kemudian ada cabai sebanyak 30. Nah, kalau semua bahan sudah masuk, sekarang kita akan aduk sampai nanti tercampur rata dengan nasinya. Oh ya Flavis, nanti kita akan masak lagi ya selama 10 menit supaya pete dan juga cabenya matang. Nah, kalau misalnya sudah 10 menit kita buka, dan ini dia nasi liwet rice cooker dari Flavikasi hari ini sudah matang. Ini cocok banget dimakan selagi hangat ya. Tambahkan lagi lalapan, tahu goreng atau mau tempe goreng, ayam goreng, ikan asin, yang penting ada sambal terasinya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau ngasih resep masakan ayam yang enak tenan. Di sini sudah aku siapkan ayam sebanyak 1 kg. Kemudian ayam ini akan kita marinasi dengan garam 1 sendok teh dan kaldu ayam bubuk sebanyak 2 sendok teh. Kita akan aduk-aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur rata, dan nanti kita akan marinasi minimal 1 jam ya supaya bumbunya benar-benar meresap ke dalam daging ayamnya. Oh ya, nama masakan ini adalah garang asem ayam. Nah Flavis, sambil menunggu ayamnya dimarinasi, kita siapkan bahan-bahan lainnya.
Di sini sudah aku siapkan cabai hijau besar sebanyak 5 biji yang sudah dipotong-potong. Kemudian cabai merah besar sebanyak 10 biji sudah potong-potong. Kemudian di sini akan aku pakai belimbing bulu. Di sini aku pakai 15 biji yang sudah dipotong-potong juga. Ini nanti akan bikin rasanya jadi seger tenan. Kemudian di sini ada serai 2 batang, kemudian serainya dipotong-potong juga. Ada jahe kurang lebih sejempol tangan ya, juga dipotong-potong, dan ada bawang merah sebanyak 20 biji, dan ada bawang putih sebanyak 10 biji, dan ada tomat besar yang merah 1 biji aja. Dan gak ketinggalan lagi, di sini sudah aku siapkan daun jeruk sebanyak 5 lembar dan juga daun salam sebanyak 3 lembar. Nah, kalau misalnya ayamnya sudah selesai marinasi, kita siapkan wadah yang bisa tahan panas ya, karena kan kita kukus. Kemudian dilapisi dengan daun pisang supaya nanti aromanya itu jadi lebih enak banget, Flavis. Kemudian kita toto ayamnya separuh aja ya, toto di atas wadahnya. Kemudian kita akan masukkan bumbunya juga separuh aja, jadi ayamnya separuh, bumbunya separuh. Nah, cara seperti ini tujuannya supaya ayam yang ada di bagian bawahnya itu juga kerendam dengan bumbunya, Flavis. Nah, Flavis sudah pernah coba belum sih, atau udah pernah dengar belum sih yang namanya ayam garang asem? Nah, ini ada 2 versi, ada yang pakai santan dan ada juga yang nggak pakai santan. Aku suka dua-duanya, tapi kali ini aku lagi mau yang nggak pakai santan. Oh ya, Flavis, tadi aku belum ngasih tahu ke Flavis di rumah masakan ayam garang asem ini khas dari daerah Jawa Tengah. Bagi Flavis yang tinggal di daerah Sumatera atau bahkan tinggal di luar negeri, wajib coba menu yang satu ini. Ini nggak ketinggalan ya, salam dan daun jeruknya diselip-selipin di pinggir-pinggirannya seperti ini. Kalau sudah, tambahkan lagi garam 1 sendok teh, kemudian tambahkan lagi air sebanyak 500 ml. Nah, kemudian nanti kita siap untuk mengukusnya. Nah, jangan lupa atasnya juga lapisin lagi dengan daun pisang. Jadi nanti rasanya itu bukan hanya enak, Flavis, tapi juga aromanya wangi banget. Kita akan kukus selama 1 jam, jadi supaya benar-benar tanak banget. Kalau misalnya 1 jam sudah dimasak, kita angkat dan ini dia hasilnya. Ini rasanya enak banget, kuahnya juga seger banget. Pokoknya ini wajib banget dimaempas masih panas-panasnya. Tambahkan lagi juga nasi hangat, apalagi kalau misalnya ada tempe goreng serem. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes jamur dan tahu. Ini enak banget, bikinnya juga sederhana banget. Pertama-tama kita siapkan bumbunya dulu ya. Di sini aku siapkan cabai rawit merah, kemudian cabai keriting merah, dan juga ada bawang merah dan juga bawang putih. Nah, untuk supaya nanti nguleknya lebih gampang, cabai keritingnya kita petek-petekin ya. Nah, nanti setelah ini tambahkan lagi garam dan juga gula pasir. Nah, setelah ini langsung aja deh kita ulek-ulek. Oh ya, bagi Flavis yang mungkin, Mbak Flavi aku nggak mau yang pedes banget. Nah, caranya adalah kalau misalnya nggak mau pedes banget, pakai cabenya itu cabai besar, jadi dibuang bijinya, dan juga cabai keriting dibuang bijinya. Jadi nggak usah pakai cabai rawit. Jadi biar nanti warnanya tetap cantik gitu setelah selesai dimasak. Nah, kalau misalnya bumbunya sudah halus, saatnya untuk memasukkan tahu putih. Di sini aku pakai tahu putih yang besar itu loh, namanya tahu Cina kalau orang-orang bilang ya. Nah, kita akan ulek sampai nanti halus. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan dulu ke dalam wadah. Nah, setelah itu baru nanti kita akan tambahkan bahan-bahan lainnya. Nah, kita akan tambahkan jamur. Di sini aku pakai jamur tiram. Kemudian jamurnya nanti kita suwir-suwir ya. Oh ya, Flavis, nanti untuk resep selengkapnya Flavis bisa tengok di deskripsi box. Oke? Nah, ini sudah selesai kita suwir-suwir. Nah, setelah ini baru tambahkan daun kemangi. Daun kemanginya cukup genggam aja. Kemudian tambahkan lagi 1 butir telur. Nah, setelah ini baru kita akan aduk ratakan semua bahan, mulai dari tahu yang tadi sudah kita ulek-ulek dengan bumbu, dan juga jamur, dan juga ada kemanginya. Nah, setelah ini baru nanti kita akan bungkus semua bahan ini menggunakan daun pisang. Oh ya, untuk daun pisangnya jangan lupa dijemur terlebih dahulu ya, supaya alum gitu, supaya lentur nggak kaku. Nah, siapkan 2 lembar daun pisang, kemudian 1 lembar daun salam, dan 2 potong serai. Kemudian masukkan adonan pepesnya. Nah,
Kalau untuk ukuran pepesnya Flavis bisa sesuaikan dengan seleranya Flavis di rumah, boleh kecil-kecil, boleh juga besar-besar. Nah, kalau sudah digulung, kita akan kunci pinggirnya menggunakan tusuk gigi. Nah, kira-kira seperti ini Flavis, ini sudah kita kunci dengan tusuk gigi. Nah, setelah ini supaya nanti rupanya tuh lebih cantik, kita akan gunting ujungnya menggunakan gunting seperti ini. Nah, kelihatan lebih cantik kan? Nah, kalau semua sudah digunting ujungnya, sekarang saatnya untuk mengukus pepesnya. Di sini aku mengukusnya cukup pakai rice cooker aja kali ini, yang simple-simple aja. Nah, ini cocok banget nih buat anak kos-kosan, jadi nggak perlu ribet-ribet. Kalau misalnya air dan sarangan sudah masuk, kita masukkan semua pepesnya ya. Nah, setelah ini akan kita masak. Nah, di sini aku masaknya menggunakan rice cooker dari Revel. Pertama-tama tinggal pencet start, kemudian pilih menu steam dan juga start lagi. Nah, kita akan masak di sini selama 1 jam ya. Nah, ini selama 1 jam sudah aku masak, hasilnya seperti ini Flavis. Nah, setelah ini akan kita dinginkan. Kalau misalnya Flavis mau taruh lemari es boleh, ataupun langsung manggang juga boleh. Nah, kalau misalnya aku hari ini hanya mau manggang sedikit untuk sekali maam aja. Untuk memanggangnya aku cukup pakai teflon aja. Jangan lupa ya diberi sedikit minyak supaya nanti jadi kayak ada aroma bakar-bakarannya itu loh. Jadi nanti rasanya itu bukan cuma enak tenan tapi juga wangi tenan. Jangan lupa dibalik-balik ya supaya nggak gosong. Nah, ini sepertinya sudah matang. Aduh, ini aromanya itu udah bikin perut aku tuh jadi lapar banget. Rasanya itu udah pengen cepet-cepet ngambil nasi anget terus kita maem. Nah, ini dia hasilnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Kali ini Flavikasi mau ngasih resep masakan perkedel. Ini bikinnya gampang banget, rasanya juga enak tenan. Pokoknya Flavis nggak boleh kemana-mana untuk tahu resep selengkapnya ya. Pertama-tama siapkan kentang sebanyak 500 gram, kemudian kentangnya dikupas dan dipotong-potong menjadi bagian lebih kecil seperti ini. Kalau semuanya sudah dipotong, sekarang saatnya untuk menggoreng kentangnya. Jangan lupa siapkan minyak yang panas ya untuk menggoreng. Dan jangan lupa juga harus sering dibolak-balik supaya matangnya merata dan gak gosong sebelah. Oh ya, Flavis gorengnya gak usah sampai yang terlalu kering, cukup matang aja karena nanti kita akan ulek kentangnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang sisihkan dulu, tiriskan ya supaya minyaknya turun. Kita siapkan bawang putih sebanyak 4 siung, merica sebanyak 1 sendok teh, dan garam 1/4 sendok teh aja. Kemudian kita akan haluskan bumbu-bumbu ini. Nah, kalau semuanya sudah halus, nanti kita akan masukkan kentangnya dan kita akan ulek kentangnya menjadi satu dengan bumbunya ya. Nah, kalau nanti sudah halus, kira-kira seperti ini halusnya, kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini aku siapkan 2 batang daun bawang, kemudian 1 sendok makan bawang goreng, dan ada kornet. Nanti ini yang akan membuat perkedelnya menjadi lezat. Di sini pakainya separuh aja ya biar nggak kebanyakan. Nah, kemudian kita tambahkan telur, 1 butir aja telurnya. Kemudian telurnya dikocok dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan ke dalam adonan tadi. Kita akan campur semua bahan menjadi satu ya, sampai benar-benar tercampur rata. Nah, kalau sudah rata seperti ini, kita sisihkan dulu, kita siapkan telur lagi nanti untuk menggorengnya ya, untuk balurannya. Di sini aku siapkan telurnya sebanyak 2 butir, kemudian kocok lepas seperti ini. Nah, kalau sudah, kita siap untuk mencetak adonan kentangnya. Nah, seperti ini, ambil secukupnya aja. Kalau mau besar kecilnya itu terserah Flavis ya, mau segimana. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kita siap balurkan ke dalam telurnya. Nah, setelah ini akan kita goreng ya. Nah, siapkan minyak yang panas untuk menggorengnya. Oh ya, Flavis, kalau misalnya Flavis nggak mau langsung menggoreng, bisa langsung masukkan ke dalam kulkas ya. Jadi tinggal goreng sewaktu-waktu. Kayak ini aku juga gorengnya hanya separuh aja, sisanya untuk sahur nanti malam. Nah, kita akan goreng sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Apinya jangan besar-besar ya, sedang aja supaya matang sampai dalam. Nah, kalau sudah seperti ini kita angkat, kita sisihkan dan siap untuk dimaem bersama nasi hangat.
Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Cinta Lala. Kali ini Dapur Cinta Lala mau ngasih resep masakan sarden dan juga telur. Ini gampang banget untuk dibuatnya. Ini cocok banget untuk Fluffies yang suka dengan masakan-masakan simple. Sekarang kita siapkan bahan-bahannya ya. Di sini ada cabai hijau besar, kemudian cabainya dibuang bijinya ya supaya tidak pedas. Dan setelah itu potong menjadi bagian kecil-kecil seperti ini atau seperti korek api ya. Kalau sudah kita sisihkan dulu, kita siapkan cabai merah 8 biji juga. Dan kita akan potong juga kecil-kecil seperti korek api dan jangan lupa bijinya juga dibuang supaya tidak pedas. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan daun bawang 1 batang aja, ujungnya dibuang. Kemudian biar cantik, motongnya diserong ya. Kalau sudah kita sisihkan lagi, campur dengan cabenya. Nah, setelah itu siapkan bumbu dasar merah sebanyak 2 sendok makan. Kalau misalnya kalian belum tahu cara membuatnya, tengok di deskripsi box ya. Pertama-tama kita akan ceplok telurnya terlebih dahulu. Di sini aku pakai telurnya 3 butir aja, tapi kalau misalnya Fluffies mau nambahin jadi 4 ataupun 5 juga nggak apa-apa. Jangan lupa dibalik. Kalau sudah mateng kita angkat, kita tiriskan dan goreng semuanya ya. Kalau misalnya semuanya sudah digoreng, kita akan tumis sebentar bumbu yang sudah tadi kita buat ya. Kalau misalnya Fluffies belum tahu cara membuat bumbu dasar merah, kalian tengok di deskripsi box. Oke? Nah, kalau sudah berbau harum, tambahkan daun bawang, cabai, kemudian kita akan aduk-aduk lagi sampai aromanya lebih harum lagi. Nah, kalau sudah aromanya harum, kita masukkan telurnya. Kita akan toto di atasnya. Kalau misalnya Fluffies mau lebih lagi telurnya juga nggak apa-apa ya. Kemudian masukkan sardennya. Nah, untuk sarden aku pakai merek Botam, tapi kalau Fluffies suka dengan merek lain ya udah nggak apa-apa, sesuai dengan selera Fluffies masing-masing aja ya. Oh ya Fluffies, jangan lupa ya tambahkan garam setengah sendok teh aja, kemudian air sebanyak 1 gelas. Kemudian kita akan tutup dan biarkan mendidih. Nah, kita masak kurang lebih selama 10 menit ya. Aduk-aduk sebentar. Kalau misalnya kira-kira diicip-icip masih kurang garam atau enggak, boleh tambahkan lagi. Oke, kalau misalnya sudah siap untuk disajikan. Nah, ini cocok banget nih buat Fluffies yang kalau misalnya sahur males mau masak apa ya. Nah, ini bisa dicoba untuk keluarga di rumah. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala kali ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.